Ketika seseorang dalam kondisi sendiri akan lepas dari kepentingan duniawi, keinginan-keinginan tentang duniawi, maka celah dari tabir yang menyelimuti indera keenamnya sedikit terbuka. Janji-janji kuele Salam Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda orang yang memiliki indera keenam. Indera keenam berfungsi sebagai indera untuk menangkap informasi di dunia sekitar yang ini tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Orang dianggap memiliki indera keenam jika misalnya ia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa, seperti misalnya melihat hantu dan makhluk gaib lainnya. Begitu juga dengan orang yang bisa meramal tentang kejadian di masa yang akan datang. Ini juga diyakini orang yang memiliki indera keenam, baik ia sadari maupun tidak ia sadari. Karena tidak semua orang yang memiliki indera keenam menyadarinya. Ada beberapa tanda yang bisa menjadi tolak ukur buat kita apakah kita memiliki indera keenam atau tidak. Tanda yang pertama, ia merasakan ada sosok tertentu ketika ia sedang sendiri. Ia merasakan ada yang memperhatikan gerak langkahnya, sehingga biasanya orang ini akan merasakan merinding yang luar biasa. Nah, ini karena memang ada kehadiran makhluk lain di dekat orang tersebut. Lalu kemudian yang berikutnya, ia pernah bermimpi dan menjadi kenyataan. Jadi ketika suatu malam mengalami mimpi, kemudian selang beberapa hari mimpi itu menjadi kenyataan. Ini pun adalah tanda-tanda seseorang memiliki indera keenam, sekalipun ia tidak menyadari ataupun tidak memahami. Kemudian yang berikutnya, pernah melihat sesosok bayangan. Ini bisa terjadi karena ketika seseorang dalam kondisi sendiri kemudian melamun, maka seseorang ini akan lepas dari kepentingan duniawi, keinginan-keinginan tentang duniawi. Maka secara tanpa dia sadari, celah dari tabir yang menyelimuti indera keenamnya sedikit terbuka, sehingga ia bisa menangkap bayangan yang lewat di hadapannya. Lalu kemudian yang keempat, tanda-tanda orang yang memiliki indera keenam pada waktu tertentu dalam kondisi yang hening dan pada saat memejamkan mata, seseorang melihat tempat yang sebenarnya asing, yang belum ia datangi, namun ia merasa bahwa tempat ini tidak asing atau merasa akrab dengan tempat yang ada di dalam penglihatannya. Atau ketika ia memejamkan mata, ia melihat wujud atau sosok yang mungkin sangat menyeramkan berada di sekitarnya atau di tempat-tempat di sekitar dia. Ini juga menandakan bahwa seseorang ini memiliki indera keenam. Kemudian yang berikutnya, ketika
pertama kali bertemu dengan orang lain, seseorang ini bisa langsung menangkap aura dari orang yang ia temui. Ketika ia merasakan nyaman, merasa nyambung, maka itu menandakan bahwa aura yang ada pada orang tersebut sama dengan aura yang ia miliki. Dan ketika ia merasakan tidak nyaman, kemudian merasa tidak betah berada di dekat orang tersebut, maka ini menandakan bahwa aura dari orang yang ditemui adalah negatif. Dan rasa tidak nyaman, tidak betah juga akan dirasakan oleh orang yang ia temui. Jadi sama-sama merasakan tidak nyaman, tidak betah ketika berdekatan. Bagi orang yang memiliki indera keenam, hal ini bisa menjadi ukuran dalam memilih pergaulan, pertemanan, atau lain sebagainya. Lalu kemudian yang berikutnya, yang keenam, tanda-tanda orang yang memiliki indera keenam saat memperhatikan sesuatu atau benda tanpa ia berkedip, seseorang akan menangkap cahaya yang menyelimuti benda tersebut. Perlu diketahui bahwa cahaya yang menyelimuti benda yang ada pada penglihatannya merupakan aura atau prana yang menyelimuti benda tersebut. Sadari atau tidak disadari, jika seseorang mengalami hal ini, maka sudah bisa dipastikan bahwa orang ini memiliki indera keenam. Inilah beberapa tanda-tanda orang yang memiliki indera keenam. Barangkali para pemirsa ada yang memiliki salah satu dari tanda-tanda ini. Ini bisa dipastikan bahwa panjenengan memiliki indera keenam. Mudah-mudahan apapun yang kita miliki, apapun kemampuan yang dititipkan kepada kita, selalu menjadi manfaat buat kita pribadi maupun untuk banyak orang. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita bersama. Terima kasih. Salam Rahayu. Nganteni